lanjut, ada pertanyaan yang ingin saya berikan untuk anak-anak, ya. Misalnya, ya, dalam kehidupan anak-anak sehari-hari, ya, anak-anak dihadapkan kepada satu pilihan, ya, sebuah pilihan, ya. Pilihannya begini: memilih Yesus, ya, memilih Yesus dan kebenarannya, maka akan dibunuh. Ya. Memilih Yesus dan kebenarannya, maka akan dibunuh. Kemudian pilihan yang berikut: menyangkal Yesus, menghujat Yesus, maka tetap diberi kesempatan hidup. Mana yang harus anak-anak hidup? Dibunuh tetap dibunuh.
lelaki yang berlutut sujud itu adalah Stefanus. Ia murid yang setia dari Yesus. Tapi lihat apa yang terjadi atasnya sekarang. Orang-orang melempari dia dengan batu yang besar. Mereka begitu membenci Stefanus sehingga mereka melakukan perkara yang mengerikan ini. Mari kita lihat. Allah telah membantu Stefanus melakukan mujizat-mujizat yang menakjubkan. Orang-orang ini tidak menyukai hal itu, dan karena itu mereka mencoba bertengkar dengan dia tentang kebenaran yang diajarkan kepada orang banyak. Tapi Allah memberi hikmat yang luar biasa kepada Stefanus, dan Stefanus membuktikan bahwa orang-orang ini telah mengajarkan perkara-perkara yang palsu. Akibatnya mereka menjadi makin marah. Maka mereka menangkapnya dan memanggil orang lain untuk mengucap dusta tentang Stefanus. Imam besar bertanya kepada Stefanus, "Benarkah demikian?" Stefanus menjawab dan memberikan khotbah yang bagus dari Alkitab. Pada bentukannya yang menceritakan bagaimana orang-orang jahat membenci nabi-nabi di masa lampau. Lalu Stefanus berkata kepada orang-orang yang mendengarkan dia sakit, "Kamu juga telah membunuh Yesus hamba Allah, dan kamu tidak menaati hukum-hukum Allah." Kemudian pemimpin-pemimpin agama itu menjadi sangat marah. Mereka menggertakkan gigi karena marah. Tapi kemudian Stefanus mengangkat kepalanya dan berkata, "Lihat, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah di surga." Mendengar itu, orang-orang itu menutup telinga dan tangan dan mengejar Stefanus. Mereka menangkapnya dan menyeretnya keluar kota dan melemparinya dengan batu. Namun, di tengah keadaan demikian, Stefanus sempat berdoa, "Ya Allah, janganlah menghukum mereka karena kejahatan ini." Kemudian setelah itu, Stefanus meninggal. Oke. Sekilas sudah dengar cerita itu ya. Sudah tahu tentang Stefanus. Sudah tahu tentang Stefanus ya? Ya, Stefanus itu merupakan salah satu murid Yesus ya. Ya, jadi setelah Yesus terangkat ke surga, maka murid-murid ya ada yang sudah mengkhianati dia keluar dan ada yang menggantikan ya. Dan di antaranya adalah Stefanus ya. Ya, baik, dari kisah tadi silakan dibuat pertanyaan ya. Silakan anak-anak buat pertanyaan tentang kisah tadi ya. Jadi saya kasih kesempatan beberapa menit untuk memberikan pertanyaan, untuk membuat pertanyaan. Silakan. Silakan pertanyaan dari tentang Stefanus. Stefanus saja ya. Ya. Ada? Pertanyaan yang kau buat sendiri ya. Nanti sebentar kita ada dalam diskusi ya, akan membahas juga tentang pertanyaan yang ada di lembar LKPD, tetapi pertanyaan ciptakan dulu dari kita tadi ya tentang Stefanus dulu, baru bisa kita akan membahasnya secara bersama-sama. Ada yang bisa? Iya. Yuk, pertanyaan apa? Mengapa sampai orang-orang ini sangat membenci Stefanus dan membuat perkara-perkara itu? Iya. Mengapa sampai orang-orang membenci Stefanus ya? Iya. Ada lagi? Ya, saya tulis di sini dulu ya supaya jangan lupa ya. Ya, pertanyaan 1. Mengapa orang-orang sangat membenci Stefanus ya? Stefanus. Oke. Ya. Yang kedua. Saya bisa 2 orang. Yang kedua. Ya, Cici. Mengapa Stefanus rela dibunuh hanya karena Tuhan? Iya. Mengapa Stefanus rela dibunuh hanya karena
untuk bisa dijawab ya. Ya baik, itu saya bagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1 menempati bagian sebelah sini, kelompok 2 dia ada di tengah, dan kelompok 3 di sebelah sana. Oke, bisa? Ya, silakan duduk berdasarkan kelompok. Ya, dan saya akan bagikan ini. Ya, rapatkan meja saja. Kalian akan mengerjakan ya pertanyaan ya pada lembar LKPD-nya ya. Disesuaikan dengan ya pertanyaannya di papan ya. Dan kalian menggunakan sumber belajar yaitu buku paket ya. Jadi pertanyaan itu semua ada bisa kalian cari pada buku paket bab 7 ya, halaman 55 ya. Di situ ada bab 7 halaman 55, ada tentang terkait dengan penilaian ya. Ya, saya bagi untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 dia akan membahas sudah poin 1 sudah dan poin 2 sudah. Kemudian kelompok 2 membahas poin 3. Pertanyaan 3 ya. Dan kelompok 3 menjawab pertanyaan keempat. Jelas ya? Ya, mana harus mencarinya? Cari pada buku siswa halaman 55 bab ke-5. Ya, di situ ada semua. Pertanyaan yang pertama adalah kemukakanlah pengertian martir atau mati disakit. Kemudian yang kedua, apa makna hidup Stefanus yang bergantung pada bimbingan Roh Kudus dari kisah tersebut? Kisah yang tadi saya sudah putar di video ya. Kemudian yang ketiga, apa makna hidup dari Polikarpus yang bergantung pada bimbingan Roh Kudus dari kisah tersebut? Polikarpus ada di dalam buku paket, silakan dicari dan temukan. Kemudian yang berikut, apa makna hidup dari William Tyndale ya, yang bergantung pada bimbingan Roh Kudus dari kisah tersebut. Ya, silakan dicari. Saya berikan waktu 10 menit ya untuk bisa mengerjakannya. Ya. Anak-anak, waktu selesai dan saya akan mempersilakan masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan di kelompok. Kemudian teman-teman dari kelompok lain silakan kalau ada yang mau menanggapi berupa pertanyaan ataupun tambahan, saya persilakan. Untuk itu kelompok mana yang sudah siap? Saya persilakan. Kelompok 3 silakan. Teman-teman di kelompok lain perhatikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi teman-teman bagi kami kelompok 3. Kami akan mengajarkan hasil tes. 1. Apa makna hidup dari William Tyndale yang bergantung pada bimbingan Roh Kudus dari kisah tersebut? Jawaban. William Tyndale adalah seorang berpendidikan tinggi. Ia tidak tertuju pada aturan gereja, sehingga Roh Kudus menuntun William Tyndale untuk membawa rakyat ke jalan yang benar. Gereja tidak menyetujui tindakannya, sehingga ia dipenjara. Tetapi ia tidak goyah dan takut. Ia tetap berkhotbah walaupun di penjara. Sehingga William Tyndale dihukum mati oleh gereja karena melakukan pekerjaan Tuhan.
Iya, nomor 2 contoh hidup. Contoh hidup perlu kita ikuti dari tokoh William dalam hidup sehari-hari, yaitu apa? Polikarpus. Iya. Polikarpus. Iya. Jangan suka berdusta, berbohong dan memutarbalikkan Kebenaran. Iya. Oke. Ya, baik anak-anak, pembelajaran kita di hari ini tentang Roh Kudus, ya, yang menopang kehidupan para martir selesai, ya. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran kita di hari ini adalah yang pertama, mati syahid, ya. Mati syahid atau martir adalah kematian, ya. Kematian yang terjadi pada diri seseorang karena dia mempertahankan keyakinan atau imannya, ya. Jadi seperti Stefanus, Polikarpus dan William Tyndale, mereka mati karena mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus, ya. Mempertahankan kebenaran yang mereka tahu Yesus ajarkan yang benar mereka lakukan, ya. Dan ketika diperhadapkan kepada pilihan, mereka tetap memilih untuk mati, ya. Itu mengenai mati syahid atau martir, ya. Kemudian refleksi yang bisa anak-anak berikan terhadap pembelajaran kita di hari ini adalah bagaimana menurut anak-anak, apakah pembelajaran ini bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak? Bisa, Bu. Melalui video ini bisa anak-anak pelajari tentang makna hidup dari seorang yang mati martir. Bisa ya? Bisa, Bu. Iya, baik. Oke, untuk itu saya akan memberikan satu pertanyaan kepada anak-anak, ya. Seandainya, ya, kalau anak-anak diperhadapkan dalam sebuah pilihan, ya, misalnya anak-anak ini sebagai tokoh martir tadi, ya, kau ini tokoh-tokoh martir, ya, William Tyndale, Stefanus dan Polikarpus, ya, lalu diperhadapkan pada pilihan mempertahankan keyakinan, ya, kepada Yesus dan memilih mati, ataukah meninggalkan keyakinan menghujat Yesus, ataukah memilih tetap hidup. Pilihan mana yang harus anak-anak ambil? Ada yang bisa berbicara? Ibu, Ya, yuk silakan. kesimpulannya kita tetap mempertahankan iman kepada Yesus dan kebenarannya, karena Yesus akan menyediakan kehidupan kekal bagi kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Demikian kesimpulan saya, Bu. Iya, baik, ya. Kesimpulan yang baik dari video, ya. Iya. Untuk menjadi tugas rumah, ingat ini tugas rumah, ya. Tugas rumah ini diberikan untuk kau kerjakan minggu depan. Saya masuk, saya akan memeriksa, ya. Tulis untuk masing-masing. Buat cerita tentang pengalaman hidup yang dipimpin Roh Kudus. Buat cerita tentang hidupmu yang dipimpin Roh Kudus, ya. Roh Kudus pernah memimpinku hidup dalam situasi apa, ya. Bisa ya. Buat cerita tentang hidupmu yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Ini tugas rumah dan harus dikerjakan. Saya kumpulkan untuk minggu berikutnya. Oke, anak-anak. Ya, Ibu, demikianlah untuk pembelajaran di hari ini, dan semoga Tuhan Yesus menolong kita
dalam hari-hari kehidupan kami. Kami akan ada dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan jaga lindungi kami dan biarlah Roh Kudus tetap membimbing kami untuk menyelesaikan tanggung jawab kami di hari ini dalam belajar. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dengan